Hai sahabat koleksi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Koleksi Pengetahuan. Kali ini kita akan membahas tentang misteri dan keunikan ikan mola-mola, raksasa laut yang terlupakan. Ikan mola-mola, juga dikenal dengan sunfish, adalah ikan bertulang sejati terbesar di dunia. Bayangkan, panjang tubuhnya bisa mencapai 3 meter. Beratnya bisa melebihi 2000 kg atau 2 ton lebih. Namun anehnya, tubuhnya lembek dan gepeng, seperti pancake raksasa yang terdampar di laut. Mereka tidak punya ekor yang lazim, hanya semacam lipatan tubuh yang disebut clavus. Unik, aneh, bahkan kadang dikira makhluk alien oleh penyelam yang tak pernah melihatnya. Hebatnya lagi, meski tubuhnya begitu besar, mola-mola sangat rentan. Kulitnya dipenuhi parasit dan mereka bahkan bisa mati hanya karena menelan kantong plastik yang dikira ubur-ubur. Ikan mola termasuk dalam keluarga Molidae dan dapat dijumpa di perairan tropis serta subtropis di seluruh dunia. Ikan mola terkenal karena tubuhnya yang pipih dan bulat, dengan sirip punggung dan sirip perut yang menjulang tinggi, membuatnya terlihat seperti cakram raksasa yang bergerak lambat di perairan terbuka. Keunikan ikan mola memiliki kebiasaan khas yang jarang terlihat pada spesies lain. Mereka sering mengapung di permukaan air untuk berjemur guna menyesuaikan suhu tubuhnya sebelum menyelam ke dalam laut. Mola-mola hidup di laut tropis dan sedang di seluruh dunia, termasuk perairan Indonesia, terutama di sekitar Bali dan Nusa Penida. Mereka kerap terlihat mengambang di permukaan laut, seolah-olah sedang berjemur di bawah sinar matahari. Dari sinilah nama sunfish berasal. Mengapa mereka berjemur? Diduga kuat ini adalah cara mola-mola mengatur suhu tubuh mereka setelah menyelam ke perairan yang dalam dan dingin. Namun, para ilmuwan masih belum sepenuhnya yakin. Selain itu, mola-mola suka dibersihkan oleh ikan-ikan kecil. Mereka akan mendekatkan ke karang atau permukaan, membiarkan ikan-ikan pembersih memakan parasit di kulit mereka. Ya, bisa dibilang mereka sangat sadar akan perawatan kulit. Walaupun pergerakannya lamban, ikan mola memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Mereka memangsa ubur-ubur, membantu mengendalikan populasinya yang bisa merusak ekosistem jika tidak terkendali. Selain itu, ikan mola juga mengkonsumsi plankton, krustasea, dan ikan kecil. Jika kamu pikir kodok atau nyamuk adalah juara bertelur, pikir lagi. Mola-mola betina bisa mengeluarkan hingga 300 juta telur dalam sekali musim pemijahan. Ini adalah jumlah telur terbanyak yang tercatat
dari semua vertebrata di dunia. Tapi ironisnya, dari ratusan juta telur itu, hanya segelintir yang akan tumbuh dewasa. Sebagian besar akan dimakan atau tidak bertahan dari kerasnya kehidupan laut. Mola-mola lahir sebagai larva kecil dan mungil. Tapi bila beruntung, mereka akan tumbuh menjadi raksasa lautan yang unik. Salah satu kemampuan adaptasi ikan mola yang menarik adalah kemampuannya menyelam hingga lebih dari 600 meter di kedalaman laut. Ini memungkinkan mereka menghindari predator serta mencari makanan di zona mesopelagik yang minim cahaya matahari. Setelah menyelam dalam waktu yang lama, mereka sering kembali ke permukaan untuk berjemur, yang membantu mengatur suhu tubuh setelah berada di perairan yang sangat dingin. Di beberapa budaya, mola-mola dianggap sebagai makhluk pembawa pesan dari lautan dalam. Di Jepang, ikan ini disebut manbao, dan dalam mitologi lokal, mereka diyakini sebagai roh penjelajah, pembawa ketenangan atau peringatan dari samudra. Di Bali, mola-mola kerap muncul di waktu-waktu tertentu dalam setahun, dianggap sebagai tamu agung lautan. Banyak penyelam spiritual percaya kehadirannya membawa ketenangan dan keseimbangan. Anehnya, meskipun bentuknya dianggap lucu dan tidak garang, ada kisah-kisah kuno yang menggambarkan mola-mola sebagai penjaga pintu antara dunia atas dan bawah, sebagai makhluk yang hidup di batas antara terang dan gelap laut. Meski sering terlihat di permukaan laut, mola-mola adalah penyelam ulung. Ia biasa menyelam hingga 600 meter ke dalam laut untuk mencari makan, terutama ubur-ubur dan plankton. Dengan tubuh besar, mereka bukan pemburu yang cepat, tapi mereka memanfaatkan teknik melayang dalam keheningan untuk menangkap mangsa tanpa harus mengejarnya. Salah satu hal yang paling membingungkan ilmuwan adalah bagaimana ikan sebesar ini bisa bertahan hidup dengan makanan rendah kalori seperti ubur-ubur. Jawabannya, mola-mola makan banyak sekali. Bahkan bisa dikatakan mereka makan hampir sepanjang waktu, seperti kompresor makan. Sayangnya, mola-mola berada dalam ancaman besar. Mereka sering tertangkap secara tidak sengaja oleh kapal nelayan atau mati karena sampah laut. Kantong plastik adalah musuh utama mereka karena mirip ubur-ubur. Selain itu, perubahan iklim yang memengaruhi suhu air laut juga membuat migrasi mereka terganggu. Beberapa negara sudah mulai melindungi ikan ini, termasuk Indonesia. Namun, kesadaran global masih sangat rendah. Kita sedang kehilangan makhluk luar biasa yang tidak hanya unik dari segi biologi, tapi juga membawa makna budaya dan spiritual bagi banyak masyarakat pesisir. Bertemu ikan mola-mola di alam liar adalah pengalaman yang tak terlupakan, seperti melihat makhluk dari dunia lain yang datang sebentar untuk memberitahu kita bahwa laut menyimpan misteri yang tak akan pernah sepenuhnya kita pahami. Mola-mola adalah pengingat
bahwa keindahan tidak harus jarang, bahwa kekuatan bisa hadir dalam bentuk kelembutan, dan bahwa laut seperti kehidupan menyimpan kejutan bagi mereka yang mau menyelaminya lebih dalam. Jagalah laut, jagalah mola-mola, karena raksasa lembut ini bukan sekadar ikan, tapi simbol dari keanehan alam yang menakjubkan. Alhamdulillah, kita telah membahas sedikit tentang ikan mola-mola. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya sahabat. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.